Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mengerti setiap kebenaran yang akan kami pelajari pada hari ini. Kami serahkan kelas kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mempelajari topik mengenai manajemen waktu. Bagaimana kita mengelola waktu kita dengan baik. Mari kita langsung pelajari. Judulnya manajemen atau pengaturan waktu. Kita diberikan karunia oleh Tuhan waktu. Setiap manusia memiliki pemberian waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Oleh karena itu, kita perlu mengelola waktu yang kita miliki setiap harinya. Kenapa perlu diolah? Supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan maksimal dan tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Oke. Di dalam hidup, berhubungan dengan waktu, kita perlu memiliki tujuan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang perlu direncanakan dengan baik. Kita harus memiliki tujuan hidup supaya kita bisa mengetahui apa makna hidup kita. Kita perlu memiliki rencana atau tujuan. Kalau kita nggak memiliki tujuan, kita seperti orang yang dalam perjalanan yang tanpa arah dan tujuan. Kita perlu tujuan hidup. Contohnya, kalau kalian ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang dokter, pilot, atau apapun cita-cita kalian, kita harus memiliki itu semua. Supaya kenapa? Kalau kita memiliki cita-cita atau tujuan hidup, kita akan mendesain, mengatur semua yang ada di dalam hidup kita, melatih diri kita untuk mencapai tujuan kita. Dan jika kita tidak memiliki tujuan dan cita-cita, kita hanya hidup tanpa makna, hidup tanpa tujuan. Oke. A plan, selanjutnya ketika kita telah memiliki tujuan hidup atau goal, kita harus membuat rencana. Apa itu rencana? Nah, rencana adalah strategi untuk mencapai tujuan kita. Kita harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan kita. Nah, di sini ada 4 hal untuk menjalankan rencana kita itu. Apa itu? Yang pertama, mengatur aktivitas. Mengatur aktivitas artinya memilih aktivitas yang akan kita lakukan dan yang tidak perlu kita lakukan. Kita harus pilih dulu aktivitas apa yang harus kita lakukan hari ini. Contohnya, saya memilih untuk olahraga dulu, belajar matematika, baca Alkitab. Dan saya tidak memilih saya nggak mau hari ini main game dan nonton TV dulu. Besok aja. Nah, itulah yang dilakukan ketika kita memilih aktivitas kita. Kita harus mengatur apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua, menentukan prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas artinya adalah yang terpenting. Kita sudah memilih aktivitas kita. Kita telah mengatur aktivitas kita. Nah, step selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang paling penting terlebih dahulu. Contohnya, saya membaca Alkitab dahulu, setelah itu mengerjakan PR. Jika masih ada waktu, saya akan berolahraga. Dari sini kita dapat lihat yang paling penting adalah baca Alkitab. Prioritasnya. Setelah itu prioritas kita adalah bikin PR. Dan yang paling terakhir adalah kita olahraga. Prioritas adalah yang paling penting kita lakukan terlebih dahulu, baru yang paling tidak penting. Dan langkah yang ketiga adalah membuat agenda atau jadwal harian. Kita harus mencatat hal-hal penting yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita ambil buku kecil mungkin, kita tulis, hari ini saya akan lakukan ini. Saya akan belajar Alkitab, saya akan belajar bahasa Inggris, saya akan olahraga, saya akan pergi menanam bunga atau tidur siang, makan jam sekian, mandi jam sekian. Kita catat setiap kegiatan inti kita, supaya kita bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan semua kegiatan kita. Nah, step terakhir adalah take action atau bertindak. Maksudnya adalah kita harus melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, tadi kan kita sudah merencanakan 3 hal ini. Kita sudah atur ini 3 ini. Kita telah catat dan kita telah olah. Step selanjutnya adalah kita harus melakukan semua yang telah kita tuliskan dan rencanakan. Karena rencana tanpa dilakukan itu adalah sia-sia. Itulah 4 hal yang harus kita jalankan dalam menjalankan rencana kita.
untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam manajemen waktu. Hal-hal yang harus dihindari dalam mencapai strategi kita. Yang pertama, penyakit malas. Kita semua pernah malas, saya pernah malas, dan kita harus menghindari semua ini. Contohnya, saya lagi gak mood, waktunya gak pas untuk bikin PR, dan sebagainya. Kita malas, dan kita harus menghindari ini semua. Yang kedua, kebiasaan menunda pekerjaan. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita harus melakukan pekerjaan itu secepat mungkin. Jangan menunda. Contohnya, besok masih ada waktu kok, nanti aja saya nyantai-nyantai dulu. Atau sebentar lagi Atau ujiannya kan masih minggu depan, nanti aja malas-malasan aja dulu. PR-nya kan masih minggu depan, nanti aja dibikinnya. Kita harus menyelesaikan tugas kita secepat mungkin dengan memaksimalkan waktu yang ada. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita boleh santai-santai. Yang ketiga, tidak mampu mendisiplin diri sendiri. Contohnya, kalau sudah terlanjur nonton televisi atau main game, kita lupa segalanya. Kalau sudah nonton TV dan bermain game, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Bisa berjam-jam kita di depan televisi dan main game. Dan ini harus dihilangkan. Kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Contohnya, yang selanjutnya, yang keempat, tidak berani berkata tidak. Tidak berani berkata tidak. Sungkan menolak teman yang tiba-tiba mengajak kita keluar atau bermain. Tiba-tiba teman datang, ayo kita main yuk. Kita malu, kita sungkan untuk menolak ajakan mereka tersebut. Yang sebenarnya kita harus tolak karena kita ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Inilah 4 hal yang harus kita hindari dalam hidup kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Selanjutnya, makna hidup berdasarkan Alkitab. Ada 3 makna hidup dalam Alkitab. Yang pertama, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:31 berkata, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, hidup untuk menghasilkan buah. Apa artinya buah? Buah artinya adalah pekerjaan yang baik. Hal-hal yang baik. Dalam Filipi 1:22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya hidup untuk memberi buah. Saya harus menghasilkan sesuatu yang baik di dalam hidup saya. Itulah makna hidup kita semua. Selanjutnya yang ketiga, makna hidup yang ketiga, hidup untuk melakukan pekerjaan kebaikan. Efesus 2 ayat 10, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita hidup di dunia, kita hadir di dunia karena kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan yang jahat. Itulah makna hidup kita. Sebagai kesimpulannya, kita harus menggunakan setiap waktu yang ada, setiap harinya dengan baik. Gak boleh malas-malasan, gak boleh tunda-tunda. Kita perlu mengelola waktu kita agar kita dapat melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu mengelola waktu kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.